Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Bos, sudah pasti dong Mas. Oke, Sudah pasti. sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan Nah, itu nggak dilihat. jujur, Tapi Mas. begini Mas, Nggak jujur, Mas. gini Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa, ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri Nggak, ini sama sekali bukan online. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar, ya ijazahnya Bukan, pasti tidak Mas kan menganalisa ijazah. Ya. Ada katanya fotonya Oke, tidak sesuai dengan dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia, katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya itu? percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik Aha. itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, nggak apa-apa. Boleh Makanya nggak nanti tapi? kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Resbon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya di. Tapi yang menganalisa Oh iya. itu palsu siapa Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar hoax itu palsu. Terjadi adu mekanik yang seru antara pakar telematika Roy Suryo dan kuasa hukum dari Jokowi, Yakub Hasibuan, dengan saling memberikan pertanyaan jebakan. Awalnya, Roy Suryo mencecar pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, dengan pertanyaan, apakah Yakub pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung? Lalu dijawab sudah. Kemudian Roy bertanya kembali, apakah sama dengan foto yang beredar di media sosial? Namun kali ini, Yakub gelagapan dalam menjawab. Ia menyatakan, bukan ranahnya untuk menganalisa ijazah Jokowi. Saya izin nanya, Ya. mohon dijawab dengan jujur. Oh ya, Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. ya, Kalau punya Pak Jokowi ada, saya keandaikan punya ya. Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja Betul. atau mau mendaftarkan KPU. ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan Oh, ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda UGM, cek ke surat UGM, keterangan. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM Loh, sebagai iya. yang karena mengeluarkan. saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. Oke. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Tidak mau kalah dalam adu mekanik, pengacara Jokowi Yakub Hasibuan juga mencecar pakar telematika Roy Suryo dengan pertanyaan yang menjebak, dengan mengatakan kemana Roy Suryo akan meminta duplikat ijazahnya ketika ia hendak mendaftar kerja. Namun ijazah tersebut hilang. Roy lalu menjawab, pastinya ke UGM. Lalu Yakub mengatakan bahwa persoalan ijazah Jokowi dengan UGM sudah beres, mengutip jawaban dari Roy Suryo yang barusan ia kemukakan. Karena cuma UGM lah satu-satunya institusi yang bisa mengungkapkan bahwa ijazah dari Jokowi asli atau malah sebaliknya. Klarifikasi tadi yang keempat. Ya. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu, Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Jokowi Dodo ini nggak ada, hilang. Data Aneh. apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya, Termasuk ijazah juga nggak ada. nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, Ya. KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada. Tidak ada. Hilang. Hilang. Padahal kami sempat Websitenya ada. Tiga KPU itu nggak ada. Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang. Digondol tikus kali ya. Nah, kalau yang ngomong itu nanti orang KPU, baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosuru yang ngomong itu ngapain Ketuanya- kita bahas di sini? Lalu Roy pun juga ikut mempertanyakan klaimnya atas tiba-tiba hilangnya kurikulum vitae Jokowi di situs resmi KPU.
terkait pencalonannya pada Pilpres 2019 yang lalu. Sedangkan kurikulum vitae lawan Jokowi pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto terlampir pada situs resmi KPU. Nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu Berdasarkan berarti ya. verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh paslon misalnya melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Ya. Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan biasanya dikeluarkan oleh Anda? Nah. Benar, sudah cukup. Di KPU, saya garis bawahi, KPU melakukan verifikasi kepada institusi yang bersangkutan, tidak melakukan verifikasi Ada forensik. jawaban nggak, Mbak? Boleh tanya Pak Ilham. Ada jawaban nggak terhadap kemarin Dr. Taufik yang kemudian melakukan gugatan itu mengecek kepada KPU ternyata data-data Pak Jokowi itu nggak ada semua, itu kosong. Gitu. Wah, kalau dalam masa sekarang saya tidak tahu. Nah, Tapi ketika saya terus terang Barusan itu, kami Pak Ilham. bertanggung jawab di pemilu 2019, data itu kami pampang. Dan itu masanya Mas apa Ilham adanya. waktu itu ya. Dan itu di masa kami. Oke. Nggak tahu di masa sekarang saya tidak tahu. Gitu. Ya. Lebih lanjut, Roy Suryo yang telah meneliti keaslian dari ijazah Jokowi yang banyak beredar di internet, menilai dan menyatakan dengan sangat yakin bahwa ijazah tersebut palsu. Demikian juga dengan skripsi milik mantan Presiden Jokowi, juga palsu. Hal tersebut didasari dengan banyaknya kejanggalan yang ia temukan dalam analisanya. Dan Roy dengan sangat yakin menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki Joko Widodo juga palsu. Nanti siap-siap kami lapor balik nanti ya. Ya itu kan hak Anda nggak hukum, benar. silakan. Oke. Itu kan hak hukum, silakan. Pak Bung Rusdi, jadi dengan keahlian mereka bertiga yang hadir di sini ya, Anda laporkan karena keahlian mereka dilakukan untuk menghasut orang melakukan tindak pidana. Jadi gini, Menghasut orang melakukan tindak pidana apa? Jadi gini ya Iman. Saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat ya atas dasar keyakinan klien kami bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana ya. Nah makanya dilaporkan di Polres Jakarta Pusat, sudah diterima laporannya. Nah kalau bagi mereka yang merasa dilaporkan ya silakan nanti gunakan Pertanyaan saya begini, kan Anda katakan tadi mereka ini dengan keahliannya menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Anda bisa jelaskan nggak kali itu? Ya itu dalam konteks laporan kami ya, dalam konteks laporan kami di Jakarta Pusat. Ya, karena saya hadir di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum pelapor. Ya di Polres Jakarta Pusat. Nah tadi kan ada pembahasan Mas Aiman memperoleh data-data ini ya untuk diteliti secara saintifik, ya kan haruslah. Pertanyaan saya bukan itu, simpel sebenarnya. Mereka Anda anggap menghasut, sehingga mereka kan dilaporkan. Betul. Menghasut untuk membuat orang lain melakukan tindak pidana. Ya, tindak pidana apa? Tindak pidana. Jadi gini, jadi akibat hasutan mereka, ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Contoh ada beberapa orang yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan, termasuk mereka pimpin di UGM sana, datang yang menggeruduk sana nah termasuk menggeruduk juga rumah Pak Jokowi misalnya. Ya betul. Nah menggeruduk soal bahwa para pelapor ini bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan perbuatan pidana itu soal lain.